Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, pada video sebelumnya kakak sudah membahas kuartil dan jangkauan. Pada video kali ini, kakak masih membahas kuartil dan dua pembahasan lainnya yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data, yaitu jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil. Langsung saja yuk kita masuk pembahasan. Pada pembahasan kuartil sebelumnya, contoh soal yang kakak berikan datanya tidak terlalu banyak, sehingga kita bisa langsung mencarinya. Lalu timbul pertanyaan. Misalkan datanya banyak banget nih, lebih dari 20. Kan nggak mungkin kita mengurutkan. Di sini kakak punya cara untuk menentukan kuartil jika jumlah datanya itu berpuluh-puluh. Di sini sudah kakak paparkan, sudah kakak tampilkan untuk mencari letak dari kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atasnya menggunakan rumus. Untuk memahami penggunaan rumus ini dalam mencari kuartil, mari kita lihat contoh soal yang akan kakak tampilkan setelah ini. Contoh soal yang pertama, perhatikan data nilai ulangan matematika kelas 8A berikut ini. Kalian bisa lihat datanya pada tabel. Dari data di atas, tentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atasnya. Kalau kita lihat dari soal, jumlah data seluruhnya cukup banyak. Makanya kita bisa menggunakan rumus yang sudah kakak tampilkan tadi. Untuk menjawab soal ini, kita perlu mengisi frekuensi kumulatifnya. Tujuannya untuk mengetahui nanti letaknya di mana sih kuartil yang kita cari ini, dan berapa jumlah seluruh data yang ada. Di sini sudah kakak tampilkan frekuensi kumulatif dari data yang kita punya. Selanjutnya kita mencari kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atasnya. Untuk mengisi frekuensi kumulatifnya, kita dapat melihat dari frekuensinya. Frekuensi yang kumulatif 2 berarti itu data pertama sampai data kedua itu berada di nilai 5. Kemudian untuk frekuensi kumulatif 16 itu berarti data ketiga hingga data ke-16 itu berada di nilai 6. Untuk frekuensi kumulatif 22 itu berarti data ke-17 sampai data ke-22 itu berada di nilai 7. Kemudian frekuensi kumulatif 43 itu berarti data 23 sampai data ke-43 itu berada di nilai 8. Kemudian untuk frekuensi kumulatif 45 itu didapat berarti data ke-44 sampai data ke-45 itu berada di nilai 9. Kemudian untuk frekuensi kumulatif 49 itu berarti data ke-46 sampai data ke-49 berada di nilai 10. Mari kita jawab. Karena jumlah data seluruhnya adalah 49, maka kita menggunakan rumus untuk data ganjil. Langsung saja kita cari letak kuartil bawah untuk data ganjil, itu Q1 sama dengan 1/4 dikali N tambah 1. Q1 sama dengan 1/4, tadi jumlah seluruh datanya 49 ditambah 1. Berarti 50. Berarti Q1 sama dengan 50/4 sama dengan 12,5. Artinya, letak kuartil bawah berada di data ke-12 dan data ke-13. Data ke-12 itu bernilai 6 dan data ke-13 juga bernilai 6. Maka untuk mendapatkan kuartil bawahnya, kita jumlahkan 6 tambah 6 dibagi 2. Dapatlah hasilnya 6. Maka kuartil bawahnya adalah 6. Kemudian untuk letak kuartil tengah atau yang sering kita kenal dengan median, Q2 itu menggunakan rumus 2/4 dikali N tambah 1. Q2 sama dengan 2/4, N-nya tadi 49 tambah 1 berarti jumlahnya 50. 50 ini kita kalikan 2 berarti 100. Berarti Q2 sama dengan 100/4. 100 bagi 4 ini sama dengan 25. Maka letak kuartil tengah berada di data ke-25, yaitu bernilai 8. Selanjutnya kita mencari letak kuartil atas, yaitu rumusnya adalah
Q3 sama dengan 3/4 dikali N tambah 1. Q3 sama dengan 3/4, N-nya tadi 49 ditambah 1, berarti 50. 50 ini kita kalikan 3 jadi 150. Jadi Q3 sama dengan 150 dibagi 4 sama dengan 37,5. Itu berarti letak kuartil atas berada di data ke-37 dan data ke-38. Data ke-37 itu bernilai 8 dan data ke-38 juga bernilai 8. Ini kita jumlahkan, kemudian kita bagi 2. Kita dapatkan nilai dari kuartil atas yaitu 8. Selanjutnya soal nomor 2. Perhatikan data berikut ini. Kalian bisa melihat datanya dalam bentuk tabel. Dari data di atas, tentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Kurang lebih caranya seperti tadi ya. Di sini sudah kakak isi frekuensi kumulatifnya. Selanjutnya kita mencari kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atasnya. Pada soal jumlah seluruh datanya itu sebanyak 50 data. Karena datanya genap, maka kita bisa menggunakan rumus untuk data genap. Langsung saja kita cari letak kuartil bawahnya. Untuk letak kuartil bawah Q1 itu menggunakan rumus yang Q1 sama dengan 1/4N ditambah 1/2. Q1 sama dengan 1/4, N-nya tadi 50, berarti 1/4 kali 50 ditambah 1/2. Q1 sama dengan 50/4 ditambah 1/2. 50 bagi 4 itu hasilnya 12,5. 1 bagi 2 itu 0,5. Maka dapatlah hasilnya 13. Letak kuartil bawah berada di data ke-13, yaitu bernilai 7. Kemudian kita cari lagi letak kuartil tengahnya. Q2 yaitu menggunakan rumus yang 2/4N ditambah 1/2. Maaf, di sini kesalahan penulisan, seharusnya Q2. Berarti Q2 sama dengan 2/4 dikali 50 ditambah 1/2. Q2 sama dengan 100 dibagi 4 sama dengan 100/4 ditambah 1/2 sama dengan 100 bagi 4 itu 25 ditambah 1/2 itu sama dengan 0,5. Kita jumlahkan hasilnya 25,5. Berarti letak kuartil tengah berada di data ke-25 dan data ke-26. Kemudian kita cari kuartil tengahnya, yaitu kita jumlahkan lalu bagi 2. Q2 sama dengan data ke-25 ditambah data ke-26 dibagi 2. Data ke-25 itu 8 dan data ke-26 juga 8. Maka 8 tambah 8 dibagi 2. Dapatlah hasilnya 8. Maka kuartil tengahnya 8. Kemudian untuk mencari letak kuartil atas itu kita menggunakan rumus yang Q3 sama dengan 3/4N ditambah 1/2. Q3 sama dengan 3/4, N-nya 50 ditambah 1/2. 50 kali 3 sama dengan 150, berarti Q3 sama dengan 150/4 ditambah 1/2. 150 bagi 4 sama dengan 37,5, 1 bagi 2 sama dengan 0,5, berarti 37,5 ditambah 0,5 sama dengan 38. Letak kuartil atas berada di data ke-38, yaitu bernilai 10. Bagaimana adik-adik, mudah ya untuk menggunakan rumus ini dalam mencari kuartil? Selanjutnya kita akan membahas mengenai jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Adapun rumusnya dapat kalian lihat pada kotak ini. Jangkauan interkuartil disebut juga dengan hamparan, maka rumusnya H sama dengan Q3 dikurang Q1. Mari kita lihat contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Contoh soal ini kakak ambil dari contoh sebelumnya, yaitu mencari kuartil. Namun pada soal yang kali ini yang kita cari adalah jangkauan interkuartilnya. Pertama, seperti mencari kuartil, kita buat frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Kemudian kita cari kuartil bawah dan kuartil atasnya. Pada penjelasan sebelumnya sudah kita dapatkan kuartil bawahnya yaitu bernilai 7 dan kuartil atasnya itu bernilai 10. Maka jangkauan interkuartil yaitu Q3 dikurang Q1, yaitu 10 dikurang 7 sama dengan 3. Jadi jangkauan interkuartil dari data tersebut adalah 3.
Mudah ya untuk mencari jangkauan interkuartil. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai simpangan kuartil. Simpangan kuartil merupakan setengah dari jangkauan interkuartil. Maka rumus dari simpangan kuartil adalah 1/2 kali H atau 1/2 dikali Q3 dikurang Q1. Langsung saja kita masuk ke contoh soal agar kita lebih memahami mengenai simpangan kuartil ini. Untuk contoh soal simpangan kuartil ini, kakak juga mengambil dari contoh sebelumnya ketika mencari soal kuartil dan mencari jangkauan interkuartil. Pertama, kita buat frekuensi kumulatifnya untuk mempermudah kita dalam mencari kuartil bawah dan kuartil atasnya. Kemudian kita cari kuartil bawah dan kuartil atasnya. Sebelumnya sudah kita bahas bahwa kuartil bawahnya itu bernilai 7 dan kuartil atasnya itu bernilai 10. Sedangkan jangkauan interkuartilnya tadi sudah kita cari yaitu 3. Maka simpangan kuartilnya adalah 1/2 dikali Q3 kurang Q1 sama dengan Q3 kurang Q1 nya adalah 3, maka 1/2 dikali 3 sama dengan 3/2 sama dengan 1,5. Jadi simpangan kuartil dari data tersebut adalah 1,5. Baiklah adik-adik, sekian yang dapat kakak jelaskan mengenai materi statistika. Kakak harapkan video ini dapat membantu kalian dalam memahami materi statistika lebih baik lagi. Kakak ucapkan terima kasih karena kalian sudah menyaksikan video tadi dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video maupun penjelasannya. Kakak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.